tidak melakukan pembayaran seperti perjanjian awal. Terus kita dibilang penipu. Apa yang harus kita lakukan? Peraturan yang dibuat oleh manusia itu masih ada adendum atau revisi yang bisa dilakukan pada saat sambil berjalannya waktu. Pernah nggak kita lihat peraturan-peraturan daerah yang dilakukan revisi dan perbaikan? Terus menurut teman-teman itu melanggar perjanjian nggak? Itu kan udah diatur sebelumnya. Berarti sebelum dilakukan perubahan ada hal-hal yang menyebabkan peraturan itu bisa diubah. Tapi yang nggak bisa diubah adalah peraturan yang ada di Al-Quran. Al-Quran itu udah pasti benar. Tapi kita yang kadang ngeyel gitu loh. Dibilang riba itu haram kita masih ngeyel. Dibilang kalau nggak sholat bakal nggak dosa kita masih ngeyel. Jadi coba yuk kita pelajari lagi apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita hindari. Nggak perlu takut kalau kita dibilang penipu. Kita bukan penipu kok, kita ingin membayar utang tersebut. Namun kondisinya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Kita jelasin aja kepada kolektor. Kita minta penutupan kredit utang tersebut secara tertulis. Kita bikin surat bahwa kita ingin menutup fasilitas kredit tersebut dan kita ingin melunasi utang tersebut. Bukan mau kabur, bukan. Kita ingin melunasi utang tersebut. Namun dengan teknis yang ingin kita inginkan. Karena dalam kontrak awal itu ada hal-hal batil, yaitu adanya bunga dan juga denda, yang dimana itu dilarang oleh agama saya. Maka dari itu kita surati pihak yang berhubungan dengan kita untuk dihilangkan dulu yang haramnya, bunganya, dendanya, minta dihapuskan dulu. Kita bikin surat itu belum tentu langsung di ACC ya, karena biasanya lebih banyak ditolaknya daripada di ACC. Kalau kita punya ngutangin orang gitu ya, kita ngutangin orang itu nggak bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masih kita tunggu. Tapi coba dia udah 6 bulan, udah 1 tahun nggak bayar. Kita berfokus nggak nyari profit dari kontrak tersebut? Biasanya kita berfokus ya adalah yang penting modal kerja kita balik, kita aman gitu loh. Kita bisa pakai lagi buat kontrak-kontrak berikutnya dengan nasabah yang lain yang masih mau bekerja sama dengan kita. Karena lebih banyak yang mau bekerja sama dengan bank daripada yang memerangi akad-akad kredit yang ada di banknya ini. Teman-teman yang ingin segera lunas hutangnya dan nggak mau hutang lagi dan kapok untuk hutang lagi, gabung aja nih komunitas ini nih. Nasuha lunas hutang hidup bahagia. Supaya kita semua terbiasa dengan hidup tanpa hutang, bisnis tanpa hutang, dan juga membeli sesuatu secara cash tanpa kredit lagi. Lebih keren itu kan, beli secara cash tanpa kredit. Tapi kalau sekarang karena udah makin keren ya bahasa di preset-presetin, ambil rumah, ambil mobil, padahal itu aslinya utang rumah, utang mobil. Tapi karena gaya marketing bahasanya diubah-ubah. Sebuah perasaan keren dan hebat kalau kita bisa membeli sesuatu secara kredit. Padahal itu adalah utang. Coba dites, misalnya kita ke pameran, kita ambil pak mobilnya, ambil apa utang nih? Kalau ambil ya saya ambil, tapi kalau utang ya saya nggak mau. Coba aja nggak bakalan mau, karena bahasanya dipleset-plesetin kok sekarang. Jadi teman-teman gabung aja nih ke Nasuha. Kita belajar bareng bagaimana fundamental untuk terbiasa membeli sesuatu dengan cara cash tanpa kredit, dan juga bisa. Fundamental pertama adalah bagaimana kita memantaskan diri untuk bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teknik-teknik bagaimana kalau ada kolektor datang dan segala macam. Kita bisa belajar di situ bareng. Di komunitas ini ada banyak banget kegiatannya. Seminggu sekali biasanya kita ada kajian dan juga ada sharing session untuk masalah utang yang udah lunas, yang masih progres lunas tapi udah ada progres ya. Itu semua dibahas biasanya di komunitas. Jadi teman-teman hubungi aja admin di bawah ini yang ingin gabung di komunitas Nasuha ini. Semoga kita semua bisa diselesaikan masalah hutangnya, bisa segera lunas, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala hal tanpa susah payah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.